Kembali bersama saya Franky dan kita sudah ada di sesi ketiga. Seperti yang saya janjikan tadi, di mana kita akan membahas mengenai respon Ayub terhadap kejatuhannya, ya, kebangkrutannya dalam tanda kutip. Nah, bagaimana dia bisa bersikap, apa yang dia lakukan sehingga dia memiliki pikiran yang sangat positif terhadap keadaan yang dia alami saat itu. Ini yang akan kita bahas di sesi yang ketiga ini, yaitu bagaimana Ayub bangkit dari kebangkrutannya. Nah, kita akan bahas bersama mengenai hal ini. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi mengenai kunci pemulihan Ayub dari kebangkrutannya. Ya, beberapa hal yang saya garis bawahi ini merupakan respon Ayub. Nah, ini merupakan kunci di mana dia dipulihkan kembali oleh Tuhan, hidupnya dipagari kembali. Nah, kita akan melihat bagaimana respon Ayub dari pemulihan ini. Kunci pemulihan yang pertama adalah ketekunan dalam iman. Nah, Ayub dipuji karena ketekunannya. Dia adalah seorang yang sangat saleh dan jujur di mata Tuhan. Memang itu benar, saudara. Dan kita tadi tidak membahas mengenai ujian Ayub, tapi kita tadi membahas mengenai kebangkrutan Ayub. Dan seperti yang saya janjikan kepada saudara, di mana kita akan membahas mengenai respon Ayub. Nah, ini adalah kunci pemulihan Ayub. Kunci pemulihan Ayub ini adalah satu respon Ayub terhadap keadaan yang dia alami saat itu. Nah, Ayub dipuji oleh Tuhan karena ketekunannya. Dia adalah seorang yang sangat saleh. Kita semua tahu bahwa Ayub sangat jujur di mata Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Ayub tetap teguh dalam imannya dan tidak berbalik melawan Tuhan, meskipun pada kenyataannya dia mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. Nah, kita harus mengambil pelajaran ini dari respon Ayub, di mana dia meresponi kejatuhannya itu dengan tidak menyalahkan Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jika kita mengalami hal ini, jika kita mengalami kebangkrutan, kejatuhan, kita jangan menyalahkan orang lain, tapi kita kembali ke diri kita. Apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah jujur di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita sudah intim dengan Tuhan? Hubungan kita dengan Tuhan sudah baik? Ya, jangan kita justru menyalahkan orang lain. Ya, jadi kita belajar dari kisah Ayub, respon Ayub terhadap keadaan yang dia alami. Dia bahkan tidak memiliki kesalahan apapun, tapi dia tetap taat pada perintah Tuhan, tetap taat pada kesalehannya, tetap mematuhi ketetapan Tuhan. Dia tidak berbalik melawan Tuhan. Itu yang perlu kita pahami bersama dalam kehidupan Ayub. Dia meresponi dengan pemikiran yang sangat positif. Nah, seperti itu. Nah, kedua, mari kita lihat apa yang kedua. Yang kedua adalah menyatakan keluh kesahnya kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa jika kita mengalami hal ini, ya, kita harus mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, mengungkapkan keluh kesah kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengungkapkan keluh kesah kita kepada orang yang salah. Ya, tentunya orang itu yang Tuhan utus untuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai seperti teman-teman Ayub. Ya, mereka sudah melihat ketaatan Ayub. Ayub tidak bersalah, tapi mereka menghakimi Ayub. Bagi teman-teman yang melihat keberadaan teman kita, misalnya ada teman kita yang mengalami kebangkrutan atau mengalami kejatuhan, jangan kita menghakimi dia. Jangan sampai kita melontarkan perkataan yang seolah-olah menghakimi dia, menyalahkan dia. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu dia perbaiki. Penghakiman bukan dari kita, tapi Tuhan yang menghakimi. Ya, Tuhan punya cara untuk memperbaiki sikap orang. Salah satunya adalah dengan kejatuhan.
Misalnya dia adalah seorang pengusaha lalu kemudian bangkrut. Nah, mungkin disitulah pelajaran yang Tuhan berikan kepada orang tersebut. Ya, mungkin dia sudah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, respon kita terhadap kejatuhan kita itu menentukan bagaimana Tuhan memulihkan kita. Nah, itu yang dialami oleh Ayub. Ya, Ayub meresponi kejatuhannya itu dengan tidak menyalahkan Tuhan. Justru sebaliknya, dia memuji Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap menyembahmu. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawan. Ya, seperti itu. Nah, ini iman yang sangat luar biasa. Ya, kita harus meneladani iman seperti ini. Nah, kedua, menyatakan keluh kesah kepada Tuhan. Ya, nah, Ayub menyatakan keluh kesahnya kepada Tuhan. Nah, meskipun Ayub merasa terluka, tertekan oleh penderitaannya, dia tidak pernah berhenti untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, dia secara jujur menyatakan keluh kesahnya kepada Tuhan dalam doa. Nah, tetapi tetap menyatakan bahwa dia tetap mempercayai Tuhan. Nah, kita harusnya seperti ini. Inilah yang kita harus pelajari dalam diri Ayub, di mana Ayub memiliki respon yang sangat luar biasa terhadap Allah. Nah, kita pun harus demikian, meresponi satu keadaan dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan mencurahkan keluh kesah kita kepada Tuhan, bukan mencurahkan keluh kesah kita kepada orang yang salah. Nah, itu ya. Dan ketiga, mari kita lihat yang ketiga seperti apa. Kunci pemilihan yang ketiga adalah keyakinan pada keadilan Allah. Nah, keyakinan pada keadilan Allah. Ayub mempertanyakan alasannya. Nah, Ayub mempertanyakan alasannya, mengapa dia harus menderita. Nah, ini yang tidak masuk akal dalam pikiran Ayub. Nah, dia tidak bersalah. Dia justru melakukan ketetapan Tuhan. Dia jujur di hadapan Tuhan, tidak berbuat jahat, dan semua keluarganya, bahkan anak-anaknya yang berpesta pora, besoknya dia memuduskan mereka. Nah, ini yang dilakukan Ayub, sehingga menurut logika dia ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Apa alasannya dia menerima kejatuhan ini, penderitaan ini? Nah, itu yang dia pertanyakan. Tetapi dia tidak pernah melepaskan keyakinannya pada keadilan dan kebijaksanaan Allah. Nah, dia percaya bahwa Allah adalah adil dan bahwa pada saat yang tepat dia akan memperlihatkan kebenaran dan keadilannya. Nah, Ayub percaya kepada Tuhan, sangat-sangat percaya kepada Tuhan, yang dimana Tuhan akan memperlihatkan keadilannya. Kenapa dia begitu antusias, optimis terhadap Allah? Ya, walaupun teman-temannya di sana menghakimi dia, tapi Ayub tetap pada pendiriannya. Dia yakin dan dia sangat percaya kepada Tuhan, di mana dia tidak bersalah dan Tuhan akan memberikan keadilan kepadanya. Suatu saat Tuhan akan berpihak kepadanya. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama dari respon Ayub. Ya, jadi itu. Ketiga adalah keyakinan pada keadilan Allah, di mana Allah itu adil, sehingga dia yakin bahwa Tuhan memiliki keadilan kepadanya, akan berpihak kepadanya. Nah, itu dia. Dan yang selanjutnya adalah pertobatan dan kehormatan. Ya, setelah Ayub berdialog dengan Allah, ya, dia merasa rendah hati dan bertobat. Nah, orang yang tidak memiliki kesalahan apapun, orang yang tidak berbuat jahat sekalipun seperti Ayub, dia bertobat dan mengaku dosa kepada Tuhan. Nah, di sana di dalam kitab Ayub juga di sana dikatakan Ayub pernah mengeluh terhadap Allah. Nah,
sehingga dia bertobat. Nah, dalam keluh kesah Ayub itulah dia bertobat, ya, di mana pertobatannya dia membawa dia pada pemulihan. Nah, dia merasa rendah hati dan bertobat. Nah, jadi kita harus bertobat dari kesalahan kita, dari keluh kesah kita. Jadi seperti yang dilakukan Ayub, menyatakan keluh kesah itu kepada Allah, ya, bukan kepada orang yang salah, ya. Nah, dan di balik keluh kesah kita harus bertobat, mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan berpihak kepada kita dan memulihkan hidup kita, ya. Nah, Ayub mengakui keterbatasannya sebagai manusia, ya. Kita juga begitu. Kita harus mengakui keterbatasan kita sebagai manusia, karena kita ini adalah fana. Kita ciptaan Tuhan. Tuhan memiliki kuasa atas hidup kita, ya, dan menyatakan kembali kehormatan dan kebesaran Allah. Artinya mengakui kebesaran Allah, jujur di hadapan Allah bahwa kita mengakui kebesaran Allah, otoritas Allah ini harus kita akui, di mana kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan, ya, seperti itu. Dan yang kelima adalah, mari kita lihat yang kelima adalah restorasi. Yang kelima adalah restorasi, mengembalikan segala sesuatu pada keadaan semula. Nah, restorasi ini salah satu kunci pemulihan Ayub, yaitu restorasi. Nah, di sana terdapat 3 restorasi. Pertama, mengalami Tuhan dalam kehidupan pribadi, seperti yang saya katakan di awal video ini, di mana masing-masing kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan itu yang terjadi di kehidupan kita setiap hari. Nah, kenapa kita menerima kasih karunia Tuhan? Dan inilah yang terjadi, di mana kita menerima kasih karunia Tuhan karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan inilah yang membuat kita menerima kasih karunia Tuhan, ya. Di sini saya sudah mencantumkan ayatnya. Kita akan baca ayatnya, saudara. Kita akan baca bersama-sama ayatnya, yaitu dalam Ayub 42 ayat 5. Saya akan bacakan kepada saudara ayat ini, di mana masing-masing kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya. Ini yang dialami Ayub. Nah, saya akan bacakan pada saudara Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, ini bukti di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayat ini membuktikan bahwa kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan itu akan tercurah dari hidup kita. Nah, kita hidup oleh karena anugerah, saudara. Kita hidup oleh karena anugerah. Kita tidak tahu kapan kita akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Berjumpa dalam tanda kutip, ya saudara, bukan berjumpa bertetap-tetapan, tapi Roh Kudus Tuhan yang akan menjumpai kita dan menegur kita, sehingga kita menerima kasih anugerah Tuhan itu yang besar itu. Nah, saya contohkan begini, saudara. Sebelum saya menerima kasih karunia Tuhan dulu, saya rajin membaca firman Tuhan, tapi tidak memahami. Satu ayat pun saya tidak memahami. Bahkan beberapa ayat, banyak ayat yang saya baca, saya tidak pernah memahami, dan saya tidak pernah mengerti. Karena ada satu selubung, seperti ada selubung yang menutupi hati kita, pikiran kita. Nah, sehingga kita tidak pernah memahami
firman Tuhan. Nah, setelah saya menerima kasih karunia itu, berjumpa dengan dalam tanda kutip berjumpa Tuhan, artinya Roh Kudus menjamah saya dan saya diberikan kasih karunia itu dalam hidup saya. Sejak saat itu, saudara, satu kata yang saya baca dalam Alkitab, saya paham benar ini adalah pesan Tuhan untuk saya atau untuk kita semua. Kita bisa mendengar suara Tuhan di setiap hari, di setiap detik kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan jika kita membaca firman Tuhan, kita memahami, mengerti, dan menjadi hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu satu contoh pengalaman yang terjadi dalam kehidupan saya. Ini adalah satu restorasi, jadi mengembalikan segala sesuatu pada keadaan semula. Pertama, mengalami Tuhan, dan kedua adalah mengampuni. Nah, kedua adalah mengampuni, dan ketiga menjadi saksi Tuhan. Nah, kita akan bahas mengenai mengampuni, saudara. Jadi begini, jika kita ingin dipulihkan Tuhan, kita harus mengampuni. Ya, pertama kita sudah mengalami Tuhan. Nah, kita tidak akan mengalami Tuhan jika kita tidak mengampuni orang lain. Masih ada noda dalam hati kita, memendam kebencian terhadap orang lain. Setiap kali kita melakukan kesalahan kepada orang lain, berdamai dengan orang lain. Ya, ini sangat penting. Nah, Ayub melakukan hal ini. Dia mengampuni siapa? Teman-temannya, saudara. Ayub dalam hal ini dia mengampuni teman-temannya. Kenapa? Teman-temannya sudah menghakimi dia. Teman-temannya sudah menuduh yang tidak baik terhadap Ayub. Karena Ayub bangkrut dari semua kelimpahannya. Nah, jadi teman-temannya melihat secara fisik, tidak melihat apa yang terjadi di kehidupan Ayub, di mana Ayub saleh. Nah, sehingga teman-temannya menyalahkan Ayub. Nah, Ayub mendengar semua tuduhan-tuduhan dari teman-temannya yang dilontarkan kepada dia, tetapi dia tidak membenci teman-temannya. Dia justru berbalik mengampuni teman-temannya. Nah, ada ayatnya, saudara. Mari kita bacakan. Saya akan bacakan ayat ini kepada saudara. Ayub 42 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan kepada saudara Ayub 42 ayatnya yang ke-10. Nah, Ayub 42 ayatnya yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, ini yang saya maksudkan di sini, saudara, di mana Ayub meminta doa, artinya Ayub mendoakan teman-temannya, ya. Ayub mendoakan teman-temannya kepada Tuhan, artinya dia mendoakan teman-temannya, dia mengampuni teman-temannya. Nah, di sana dia melepaskan pengampunan kepada teman-temannya. Itu yang Ayub lakukan. Dalam hal ini Ayub tidak bersalah. Ya, ini yang saya petik di sini, di mana Ayub mengampuni teman-temannya. Ya. Nah, berikutnya adalah menjadi saksi Tuhan. Nah, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kita menyaksikan kasih karunia Tuhan, ya, kita membagikan kasih karunia Tuhan kepada orang-orang lain, sehingga mereka juga diberkati, mereka juga menerima kasih karunia yang sama, mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, lewat kita lah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini adalah suatu restorasi di mana segala sesuatu dikembalikan kepada keadaan semula. Restorasi ini sudah Tuhan genapi lewat Kristus, ya. Di perjanjian lama, di mana di awal penciptaan manusia jatuh dalam dosa dan hubungan Tuhan dengan manusia terputus. Nah, dari sanalah
kehidupan manusia dengan Tuhan renggang dan semakin jauh, dan akhirnya Tuhan mengorbankan darah anak domba jantan untuk membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu tetap ada. Kemudian digenapi lewat Kristus, ya. Tuhan Yesus yang merestorasi semua hubungan antara Tuhan dan manusia. Ini adalah satu garis lurus yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya, ya, tentang janji Allah kepada Abraham. Nah, jika Anda belum menonton video itu, Anda bisa menontonnya di channel saya. Nah, itu bisa terjadi jika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita sudah melepaskan pengampunan kepada orang lain, dan ketika kita menjadi saksi Tuhan. Lewat kita menyaksikan kehidupan kita kepada orang lain. Mari saya akan bacakan bagaimana kita menjadi saksi. Nah, Ayub menjadi saksi Tuhan. Dia menyaksikan kebesaran Tuhan kepada teman-temannya. Nah, ada ayatnya, saudara. Ayub 42 ayat 7. Di sana saya akan bacakan pada saudara. Ayub 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, garis bawahi di kalimat karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ini menyatakan bahwa Ayub menyaksikan kebesaran Tuhan. Ayub berkata benar tentang kebaikan Tuhan, tentang kebenaran Tuhan, ketetapan Tuhan, di mana Ayub tidak bersalah. Ayub percaya bahwa keadilan Tuhan akan berpihak kepadanya. Ini yang Ayub ceritakan pada teman-temannya, di mana dia tidak bersalah dan dia taat pada Tuhan, di mana dia saleh pada Tuhan. Tuhan akan berpihak kepadanya. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia menceritakan kebesaran Tuhan kepada teman-temannya. Dia mengakui keadilan Tuhan kepada teman-temannya. Dan itu yang Tuhan banggakan terhadap Ayub. Sehingga Tuhan mengembalikan kehidupan Ayub. Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan Ayub, dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita juga. Pada akhirnya akan ada restorasi. Ini adalah pemulihan dari kejatuhan kita. Jadi jangan berkecil hati jika kita mengalami hal ini, ya, mengalami kebangkrutan, jatuh. Itu bukan akhir dari segalanya. Kita berbenah diri. Ketahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, akhirnya Allah menghargai ketekunan dan kepercayaan Ayub. Jadi saudara, jangan berkecil hati jika ini terjadi dalam kehidupan kita. Pahami bahwa lewat kejadian itu kita tidak memiliki kekuatan apapun tanpa Tuhan. Nah, dari kisah ini kita belajar tentang ketabahan, keyakinan, dan kerendahan hati, ya, dalam menghadapi ujian tentunya. Jangan berkecil hati, ya, tetap kuat, tetap tabah menjalani hidup, ya, bersama dengan Tuhan. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.